Hai, saya Arif Al-Hakim. Kali ini akan memberikan infografik show mengenai analisis kebijakan politik luar negeri antara Korea Utara dan Korea Selatan. Selamat menyaksikan. Pada 16 Maret 2020, Korea Utara menghancurkan gedung kantor perhubungan yang selama ini menjadi tempat terjadinya komunikasi antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Gedung yang dibangun di daerah demilitarisasi ini sebagai simbol perdamaian kedua negara dan menjadi tempat untuk kedua negara untuk melakukan dialog perdamaian era baru. Korea Utara meledakkan gedung kantor perhubungan Liaison Office di zona demilitarisasi yang selama ini jadi tempat terjadinya komunikasi antara Korea Utara dan Korea Selatan. Namanya juga kantor perhubungan, gedung ini dibangun sebagai tempat untuk kedua negara melakukan dialog demi menyambut era baru perdamaian yang sudah disetujui sejak tahun 2018. Alasannya, ya karena Korea Utara kesel sama Korea Selatan, yang menurut mereka Korea Selatan membiarkan para aktivis pro-demokrasi menerbangkan pamflet berisi kritikan terhadap pemerintahan Kim Jong-un lewat udara. Dalam keterangan dari kantor berita Korea Utara, namanya KCNA, tindakan bodoh yang dilakukan baru-baru ini, referring to penerbangan pamflet, telah melukai martabat sang supreme leader, siapa lagi kalau bukan Kim Jong-un. Karenanya, Korea Selatan harus mendapat hukuman atas tindakannya itu. Sementara itu, menurut statement dari Blue House, aka White House-nya Korea Selatan, tindakan Korea Utara ini merupakan pengkhianatan atas upaya perdamaian yang ingin dicapai di semenanjung Korea. Tapi bentar deh, nggak mungkin banget Korea Utara sampai meledakkan gedung kantor perhubungan cuma karena penerbangan pamflet. Mungkin aja, ini langkah politik untuk mendorong kemajuan terkait pembahasan nuklir antara Korea Utara dan Korea Selatan. Karena kalian tahu nggak sih, krisis nuklir semenanjung Korea yang melibatkan Amerika Serikat, Uni Soviet, dan negara-negara Asia Timur dimulai ketika Korea Utara melakukan invasi terhadap Korea Selatan. AS berkali-kali berusaha menghentikannya dengan menggunakan senjata nuklir. Buntunya penyelesaian Perang Korea merupakan suatu isu sepanjang pemilihan Presiden AS tahun 1952, di mana pada saat itu, Presiden berjanji untuk mengakhiri Perang Korea. Sampai akhirnya ia terpilih, ia menyadari bahwa ternyata mengakhiri konflik Korea tidaklah mudah. Kemudian muncul kembali pembicaraan untuk menggunakan senjata nuklir. Penerbangan leaflet kritik terhadap pemerintahan Kim Jong-un dianggap merusak martabat Kim Jong-un sebagai pemimpin Korea Utara. Korea Utara menganggap kejadian ini dilakukan oleh aktivis pro-demokrasi dari Korea Selatan, sehingga Korea Utara meledakkan gedung perdamaian antara kedua negara tersebut. Namun Korea Selatan beranggapan bahwa Korea Utara telah melakukan tindakan pengkhianatan terhadap usaha perdamaian di semenanjung Korea. Sampai akhirnya pihak Kim Jong-un mengancam untuk memutus hubungan komunikasi dengan Korea Selatan. Hal-hal tersebut sebenarnya merupakan suatu respon atas permasalahan nuklir yang sampai saat ini belum menemukan titik temu antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Kontestasi politik antara Korea Utara dan Korea Selatan emang gak ada habisnya. Daripada capek mikirin mereka, mending mikirin nilai UAS, semoga dapat A. Terima kasih telah mendengarkan infografik show dari saya. Sampai jumpa.